Halo kawan Sun Machine, minasan konnichiwa, saya Zulfikri Ahmad. JDM Talk kali ini spesial karena kita akan bahas sports car Jepang yang ada di pameran Indonesia Modification and Lifestyle Expo atau IMX 2022. Sebenarnya ada banyak sports car Jepang di IMX 2022, tapi yang kita bahas di video ini adalah sports car Jepang bergaya film Fast and Furious. Penasaran kan? Ikutin terus video ini. Pertama, kita mulai dari Toyota Supra dengan modifikasi bergaya sequel pertama film Fast and Furious, yaitu The Fast and the Furious. Dan Supra ini kalau di film dipakai sama tokoh utamanya yaitu Brian O'Connor sebelum akhirnya diserahin ke temennya yaitu Dominic Toretto untuk melarikan diri. Nah, dari sekian mobil modifikasi Fast and Furious yang ada di IMX, Supra ini yang paling mendekati dari bumpernya, dari peleknya, bahkan dari spoilernya. Dan mobil ini awalnya spoilernya nggak model GT Wing gini ya, masih yang gawang. Dan kelihatannya baru di IMX ini ganti spoiler yang lebih mendekati dengan Supra di film The Fast and the Furious. Oke, setelah bahas Supra masih ada lagi yaitu Nissan Skyline R34. Nah, ini Nissan Skyline GT-R R34 yang ada di sequel kedua film Fast and Furious yaitu Too Fast Too Furious yang dipakai oleh Brian O'Connor. Dan ini Nissan Skyline-nya kalau dibandingin sama film ya yang pasti nggak semendekati yang Supra tadi ya. Ada beberapa perbedaan seperti misalnya di bumper, terus di spoiler, karena Nissan Skyline R34 yang di Too Fast Too Furious itu dia pakai body kitnya C-West ya, yang bentuknya beda dengan yang ada di IMX ini. Dan untuk Too Fast Too Furious ini bukan cuma Nissan Skyline, masih ada lagi yaitu Honda S2000. Nah, ini Honda S2000 yang di film Too Fast Too Furious. Dan S2000 ini kalau di film dipakai sama Suki. Suki itu aktrisnya Devon Aoki ya. Di film itu dia pakai S2000 Pink ini. Dan modifikasinya kalau dibandingin sama yang di film cukup banyak ya bedanya, kayak di bumper sama di pelek. Jadi ini modifikasinya mainnya lebih ke spoiler sama skema warna eksterior sama interiornya. Tapi ya inilah modifikasi gaya Fast and Furious. Oke. Setelah S2000 masih ada lagi mobil Fast and Furious. Dan ini adalah Skyline pertama yang muncul di film Fast and Furious yaitu Skyline R33. Ini dia Skyline pertama yang muncul di film Fast and Furious, yaitu Nissan Skyline R33. Jadi kalau kawan Sound Machine berpikiran R34 itu yang hot, yang apalah, yang banyak orang tertarik ya karena dipakai oleh karakter utamanya Brian O'Connor. Ini Skyline pertama yang ada di film The Fast and the Furious dari sequel pertama. Dan tokoh yang pakai Skyline ini yaitu Leon, temannya Dominic Toretto, masih satu kawanannya Dominic Toretto. Dan Nissan Skyline ini modifikasinya cukup mendekati yang ada di film ya. Kayak body kit, warna, stiker, ya pelek beda-beda dikit tapi masih sama-sama work. Cuman Skyline ini bukan yang GT-R tapi yang GTS, yang bukan GT-R. Tapi ya inilah modifikasi gaya Fast and Furious. Dan mobil yang ada di deretan ini beberapa diantaranya
punya Prabus Autoworks ya, dan bengkel Prabus ini pernah kita bahas di video Sound and Machine sebelumnya. Dan mobil Fast and Furious bukan hanya ada 4 ini, masih ada lagi, yaitu Nissan Fairlady Z Z33. Jadi ini Nissan Fairlady Z dengan gaya modifikasi Fast and Furious, tepatnya sequel ketiga, yaitu The Fast and the Furious Tokyo Drift. Dan dilihat dari tampilannya, ini yang dipakai, gayanya yang dipakai sama tokoh Takashi Dike, tokoh antagonisnya The Fast and the Furious Tokyo Drift. Kalau dibandingin dengan yang di film, ada beberapa perbedaan. Pertama dari body kit ya, karena di film tuh body kitnya pakai Velcite termasuk wide bodinya. Kemudian peleknya juga beda ya. Dan yang paling penting adalah mobil ini Fairlady Z yang roadster, sementara di film pakai Fairlady Z yang coupe, yang atapnya nggak bisa dibuka. Sementara ini atapnya bisa dibuka. Oke. Oh iya, kawan Sound Machine, mobil bergaya modifikasi Fast and Furious ini beberapa diantaranya punya bengkel Prabus ya, yang pernah kita buat videonya dan udah tayang di video Sound and Machine sebelumnya. Masih ada lagi kawan Sound Machine, setelah Fairlady Z ada lagi, yaitu Mazda RX-7. Oke, jadi ini Mazda RX-7 bergaya film Fast and Furious, tepatnya sequel ketiga juga, yaitu The Fast and the Furious Tokyo Drift, yang dipakai sama tokoh Han. Ya, mobil ini bisa dibilang ikonik, terutama dari body kitnya, body kit Velcite yang bikin tampilannya beda banget dengan basisnya, yaitu Mazda RX-7. Bahkan orang sampai ngelihat, ini mobil apa ya? Padahal kalau dilihat secara detail ini RX-7 ya. Dan kalau kalian nonton filmnya itu juga kedengeran suara mesin roterinya. Cuman yang ada di sebelah saya ini, peleknya nggak Velcite ya, bukan Velcite kayak di film. Sama mesinnya juga bukan rotary, yaitu mesin V8 dari Chevrolet. Kalau RX-7 ini. Apa cuma segini aja nih mobil modifikasi ala Fast and Furious yang ada di IMX? Oh enggak. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi mobil modifikasi gaya Fast and Furious di IMX ini. Penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini dia sports car Jepang bergaya Fast and Furious terakhir yang kita bahas, yaitu Nissan Silvia S15. Silvia S15 ini gaya Fast and Furious sequel ketiga juga, yaitu The Fast and the Furious Tokyo Drift. Tapi dari segi tampilan lebih ke warnanya, lebih ke coraknya, yaitu Nissan Silvia yang pertama dipakai Sean untuk tanding dengan DK. Dan kalau di film, Silvia ini dijulukin Mona Lisa. Kalau dibandingin sama film, tampilan body kitnya beda ya, sama peleknya beda, body kitnya beda, spoilernya beda. Tapi setidaknya ada lagi yang sama selain warna atau coraknya, yaitu mesinnya. Iya, karena Silvia S15 ini mesinnya pakai RB26DE-TT yang dipakai di Nissan Skyline GT-R. Oke, jadi ada 7 sports car Jepang nih yang bergaya film Fast and Furious. Kawan Sound Machine suka yang mana nih? Ada Toyota Supra, ada Nissan Skyline GT-R R34, ada Honda S2000, ada Nissan Skyline R33, ada Nissan Fairlady Z, ada Mazda RX-7, sama yang terakhir ada Nissan Silvia S15 punya garasi drift. Nah, kawan Sound Machine suka yang mana? Tulis aja di kolom komentar. Oke, sekian JDM Talk ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di klik like, subscribe channel YouTube-nya soundmachine.com. Kalau kalian punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Di follow juga akun Instagramnya soundmachine.com. Dan di like juga akun Facebooknya soundmachine.com. Oke, sekian JDM Talk untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton. Arigatou gozaimasu.